Desa Lumban Sialagan mulai diselimuti kabut tipis ketika sore menjelang. Angin yang biasanya hangat kini terasa lembab dan dingin, menusuk tulang. Burung-burung tidak lagi terdengar, hanya suara gesekan dedaunan dan gemerisik ranting yang menari tertiup angin, menciptakan irama yang ganjil dan tak menyenangkan. Andi dan Dito berjalan menyusuri jalanan tanah merah yang membelah sawah. Ransel sekolah mereka bergoyang di punggung, basah oleh keringat dan debu. Mereka pulang agak terlambat karena diminta membantu guru membersihkan gudang di depan mereka. Berdiri sebuah bangunan tua, SD Negeri 07 Lumban Sialagan. Sekolah itu sudah lebih dari 10 tahun tak dipakai sejak digantikan bangunan baru di atas bukit. Tapi bangunan itu masih berdiri seperti menolak dilupakan. Lewat sini aja, Dit. Lebih cepat. Andi menunjuk jalan kecil yang memotong lewat depan sekolah tua itu. Dito langsung berhenti, wajahnya tegang. Kau gila ya, lewat depan sekolah itu? Kita bisa mutar lewat jembatan bambu. Nggak jauh kok. Andi menghela napas, lelah. It's a job, dan kaki aku udah pegel. Kau percaya cerita-cerita orang soal sekolah ini beneran angker? Dito menelan ludah, lalu pelan-pelan menoleh ke bangunan itu. Gerbang besinya tinggi, berkarat, dengan rantai besar melingkari 2 daun pintu. Tapi itu sesuatu aneh. Salah satu pintu gerbang terbuka sedikit. Rantainya tergantung lemas, seperti habis diputus paksa. Gerbangnya, gumam Dito. Andi juga melihatnya. Baru kemarin waktu aku lewat sini, masih terkunci rapat. Langkah mereka melambat, namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Mereka mendekat. Bangunan sekolah terlihat lebih menyeramkan dari dekat. Cat dindingnya mengelupas seperti kulit mati, papan nama tergantung miring, dan jendela-jendela kelas kosong seperti mata hitam mengawasi. Lalu sebuah suara kecil terdengar dari dalam. Hihihihi, tawa anak-anak, ringan dan tajam, seperti datang dari lorong panjang. Tapi tawa itu tidak wajar. Ada nada dingin dan menusuk di dalamnya. Seolah tawa itu bukan karena gembira, melainkan karena kesakitan. Andi dan Dito langsung diam. Siapa tuh? Bisik Dito dengan suara gemetar. Andi mencoba tersenyum, walau kaku. Mungkin anak-anak main. Mana tahu ada yang nyelonong masuk. Sekolah ini udah dikunci bertahun-tahun. Siapa yang mau main di tempat kayak begini? Andi tak sempat menjawab. Dari semak-semak di dekat mereka terdengar suara gesekan. Sap, ada yang sedang merayap. Sesaat kemudian, sebuah bola merah menggelinding keluar perlahan, sangat perlahan, hingga berhenti tepat di depan kaki Andi. Bola itu kotor, berlumur lumpur, tapi bentuknya utuh. Di permukaannya terlihat bekas tangan kecil yang menekan kuat, seperti dicekam. Andi memetong Dito bergeser ke belakang. Andi, jangan sentuh, bisiknya. Andi menatap bola itu, lalu tanpa pikir panjang ia membungkuk dan mengambilnya. Begitu jari-jarinya menyentuh bola itu, angin mendadak berhenti. Sunyi, tak ada suara, bahkan dedaunan pun seolah membeku. Lalu dari balik kaca kelas yang pecah muncul sepasang mata putih sepenuhnya, tidak memiliki pupil, menatap lurus ke arah mereka. Di balik bayangan kusam jendela terlihat sosok kecil berdiri diam. Anak-anak perempuan, rambutnya panjang menutup wajah. Kakinya tak menyentuh tanah, dan darah menetes perlahan dari ujung bajunya. Hihi, itu terdengar lagi, kali ini jauh lebih dekat, seperti berasal dari belakang mereka. Dito menjerit. Andi, lari. Andi menoleh dan melihat tidak hanya satu, ada 4 anak kecil berdiri di halaman sekolah. Mereka melambai dengan tangan pucat penuh luka. Seketika itu juga, langit seperti runtuh, kabut turun cepat, dan hawa dingin menusuk jantung. Andi dan Dito lari, tak menoleh ke belakang. Tapi saat mereka hampir sampai di ujung jalan desa, Andi menatap tangannya. Bola merah itu tak ada. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Hujan turun deras, membasahi genteng rumah Andi yang sudah tua dan berlubang di beberapa bagian. Lampu di ruang tamu berkedip-kedip, seperti ragu untuk tetap menyala. Suara kodok bersahutan di halaman, dan petir kadang menyambar dengan jarak yang terlalu dekat. Andi duduk di kamarnya,
masih mengenakan seragam sekolah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Padahal cuaca sangat dingin. Sejak kejadian di depan SD tua tadi sore, jantungnya belum berhenti berdebar. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya halusinasi. Namun satu hal membuatnya semakin tak tenang. Bola merah yang tadi ia pegang menghilang tanpa jejak. Ia yakin tidak menjatuhkannya saat lari, tapi saat sampai di rumah, tangannya kosong. Lebih aneh lagi, jari-jari tangannya masih berbau tanah basah dan ada bekas lumpur yang tak bisa hilang walau sudah dicuci. Ah, sudahlah, gumamnya. Lalu menarik selimut hingga ke leher. Angin dari jendela membuat tirai bergerak lembut. Hujan belum berhenti. Ia menutup mata, berusaha tidur lebih awal. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, tok, 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 3 ketukan, lembut, teratur, tapi datang dari atap rumahnya. Andi membuka mata, sunyi, hanya suara hujan. Ia menajamkan pendengaran. Tok, 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 kali ini lebih keras, seperti langkah kaki kecil. Satu demi satu, sangat pelan, balancing, seperti sedang berjalan mengelilingi atap. Andi duduk di tempat tidur. Ayah, panggilnya. Berharap itu suara ayahnya memeriksa atap bocor. Tak ada jawaban. Lalu langkah itu berhenti tepat di atas kamarnya. Diam, tak bergerak, seolah ada sesuatu atau seseorang yang sedang berdiri di sana. Beberapa detik berlalu. Tok, tok, tok. Kali ini dari tempat berbeda, dari bawah tempat tidur. Andi membeku. Ia memandang lantai, lalu tempat tidur. Ketukan itu semakin jelas, seperti tangan kecil memukul pelen-pelen sisi bawah ranjangnya. Tok, 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 tok. Andi menelan ludah. Perlahan ia mengintip ke bawah ranjang, menunduk sangat pelan. Tangannya gemetar. Gelap, sangat gelap. Tapi ada mata, sepasang mata putih, menyala samar di dalam kegelapan, memandang lurus ke arahnya dari bawah ranjang. Andi terjatuh ke belakang, menahan teriakan. Ia bangkit dan berlari keluar kamar. Bak, ibunya muncul dari dapur, kaget melihat anaknya pucat dan gemetar. Kenapa, Andi? Ada Eyang di bawah tempat tidur, teriaknya. Ibunya menghela napas, lalu menarik tangan Andi. Sudah, kau terlalu banyak nonton YouTube horor itu. Ayo, Mak, lihat. Dengan langkah berat, Andi mengikuti ibunya ke kamar. Lampu kamar dinyalakan. Ibunya langsung menunduk, melihat ke bawah tempat tidur. Kosong. Hanya debu, kardus bekas, dan beberapa buku lama. Tidak ada apa-apa, Nak. Andi berdiri di ambang pintu. Matanya masih ke bawah ranjang. Tapi di dinding kamar, bayangannya sendiri tak terlihat. Hanya satu bayangan. Bayangan seorang anak kecil dengan kepala miring berdiri di belakang ibunya. Keesokan harinya, langit tampak kelabu seperti kain kafan. Kabut belum juga naik dari permukaan tanah. Dan hawa pagi terasa lebih berat dari biasanya. Andi masih belum tidur. Semalam, sosok di bawah tempat tidur, bayangan aneh di dinding, semuanya masih jelas dalam ingatannya. Di sekolah, Andi langsung menghampiri Dito yang duduk termenung di pinggir lapangan. Raut wajahnya pucat, matanya sembab. Aku juga diganggu, Andy, bisiknya pelan. Andi mengangguk. Kita harus tahu kenapa. Kita harus tanya Bu Sulastri. Dito menoleh cepat. Guru tua itu yang udah pensiun sejak tahun berapa? Dia dulu ngajar di SD tua itu. Siapa lagi yang bisa kita tanya? Dito mengangguk ragu. Ya udah, tapi aku ikutmu kalau siang aja. Malam, jangan harap. Siang itu, mereka berjalan ke ujung desa, ke rumah panggung kecil yang dipenuhi tanaman liar. Di depan rumah itu berdiri pohon mangga tua dengan ranting menggantung ke tanah. Angin membuatnya seperti tenggen-tanggen panjang yang menggapai. Rumah itu tampak sepi, tapi saat mereka mengetuk pintu, krek, pintu terbuka sendiri. Masuklah. Suara parau dari dalam membuat mereka berhenti sejenak. Ternyata benar, Bu Sulastri masih hidup. Wanita tua itu duduk di kursi goyang. Tubuhnya kecil dan kurus, matanya cekung, tapi tajam, seolah bisa menembus isi kepala. Apa kalian datang karena sekolah itu? Tanyanya langsung,
Sebelum mereka sempat bicara, Andi menelan ludah. Iya bu, kami lihat sesuatu. Dan kalian pegang bola merah itu ya? Potong Bu Sulastri, kali ini dengan suara lebih tajam. Dito mundur selangkah. Ibu tahu. Bu Sulastri menarik napas dalam. Kursi goyangnya berhenti. Ia menatap keluar jendela, lalu mulai bercerita. 20 tahun lalu, ada 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Mereka murid di kelas 4 BIT. Hari itu hujan deras, seperti kemarin malam. Kelas mereka sedang ujian, dan tiba-tiba balok kayu penyangga atap ambruk. Ia berhenti sebentar. Aku di ruang guru saat itu. Ku dengar jeritan. Saat kami sampai, kelas sudah porak-poranda. Atap rubuh, darah di mana-mana. 4 anak tipis di tempat, yang lainnya luka-luka. Andi dan Dito terdiam. Dingin mulai merambat ke tengkuk mereka. Lalu, kenapa tak ada yang cerita soal itu? Tanya Andi lirih. Karena pihak sekolah menutupinya. Mereka bilang cuma kecelakaan kecil. Tak ada korban jiwa. Semua demi citra sekolah. Mayat anak-anak itu langsung dikubur diam-diam. Pokoknya mereka dilarang buka mulut. Dito menggertakkan gigi. Itu kejam bu. Bu Sulastri mengangguk. Sejak itu, tiap malam Jumat, suara tawa anak-anak sering terdengar. Dan bola merah itu selalu muncul di kelas 4 BIT. Tak ada yang tahu milik siapa, tapi bola itu muncul setelah mereka tewas. Andi mencengkeram lututnya. Bu, apa mereka marah? Wanita tua itu menatap mereka dalam-dalam. Mereka tidak pernah pulang. Suasana hening mendadak. Lalu, dari langit-langit rumah, terdengar suara kecil berlarian. Tap, tap, tap. Lalu, tawa lirih. Hihi, langit sore di atas desa Lumban Sialagan tampak seperti luka yang belum sembuh, merah keunguan, sunyi, dan meresahkan. Matahari tenggelam perlahan di balik bukit, dan bayangan bangunan SD tua mulai membentang panjang, menelan jalan setapak yang biasa dilalui anak-anak sekolah. Andi dan Dito berdiri di depan gerbang sekolah itu lagi. Kali ini, tidak ada rantai, tidak ada gembok. Gerbang besi itu terbuka lebar, seolah menyambut mereka kembali atau menantang. Kau yakin mau masuk, Andy? Tanya Dito, suara gemetar, tapi tak bisa menutupi rasa penasaran. Kalau kita nggak cari tahu malam ini, mereka akan terus ganggu kita di rumah. Kita harus tahu apa yang mereka mau. Dito menarik napas dalam-dalam. Jangan terlalu lama. Kalau gelap total, kita bisa nyasar. Tank, langkah berat. Mereka melangkah masuk. Lantai semen sekolah itu sudah retak-retuk dan dipenuhi daun kering. Dindingnya ditumbuhi lumut, dan kaca-kaca jendela sudah pecah tak berbentuk. Mereka melewati koridor kelas yang panjang dan sempit, dan hawa dingin mulai merambat. Tiba-tiba, dari arah ruang kelas 4 BIT, 1, Andi berhenti. 2, suara anak kecil, lirih namun jelas, seperti dari dalam kelas. 3, suara hitungan, seperti anak kecil sedang main petak umpet. 4, Andi dan Dito saling menatap. Darah mereka seperti berhenti mengalir. 5, lalu suara itu berhenti. Hening dari dalam, bisik Dito. Kelas 4 BIT. Andi mengangguk, lalu perlahan-lahan membuka pintu kelas. Engselnya berderit seperti rintihan. Di dalam ruangan gelap itu, hanya ada papan tulis yang tergores kasar, bangku-bangku rayot, dan cahaya jingga dari jendela pecah. Tapi di pojok ruangan, ada bayangan anak kecil yang berdiri menghadap tembok, tak bergerak. Andi menahan napas. Mamain, kata bayangan itu dengan suara sangat pelan. Lalu tiba-tiba seluruh kelas gelap gulita. Cahaya matahari hilang seketika. Jendela-jendela seolah tertutup oleh kabut hitam dari luar. 6, suara itu terdengar keras, seperti diteriakan dari banyak mulut kecil sekaligus. Dinding bergetar. Papan tulis tergores sendiri, menciptakan suara melengking. Dito menjerit. Kita harus keluar sekarang. Mereka berlari menuju pintu kelas. Tapi ketika mereka tarik gagangnya, pintu terkunci. Dari luar, Andi memukul-mukul daun pintu. Dari balik bangku-bangku di dalam kelas, terdengar suara gesekan. Seperti banyak tangan kecil sedang merangkak, mendekat, dan tawa
Tawa itu mulai lagi. Hihi, Andi dan Dito menoleh ke belakang. Di dinding, belakang papan tulis, perlahan-lahan muncul tulisan dengan darah. Giliran O yang jadi penjaga. Lalu lampu mati sepenuhnya, dan semuanya tenggelam dalam kegelapan. Keesokan harinya, langit desa tampak suram. Meski matahari sudah naik tinggi, Andi duduk di kamar dengan wajah lesu, memandangi ponselnya yang penuh debu dan noda lumpur. Ia dan Dito berhasil keluar dari kelas 4 bit setelah pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Tak ada orang lain yang melihat atau mendengar mereka berteriak semalam. Yang mereka bawa pulang hanya tubuh gemetar dan sebuah pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi di sekolah itu? Sambil berbaring, Andi membuka galeri ponselnya. Ternyata saat berada di dalam kelas semalam, ia sempat tanpa sadar menekan tombol camera. Ada satu foto yang tersimpan, foto ruang kelas 4 bit. Ia membesarkan gambar itu. Kursi-kursi rusak, papan tulis tua, dan jendela pecah masih terlihat. Tapi ada sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di sisi kiri papan tulis, berdiri 5 anak kecil. Mereka semua menatap ke arah kamera. Wajah mereka buram, mata hitam pekat, tubuhnya seperti mengambang setengah di udara. Salah satunya memegang bola merah yang sama seperti yang mereka temukan tempo hari. Yang paling kiri tampak seperti sedang menangis, tapi senyumnya tetap lebar. Andi terduduk, nafasnya memburu, tangan kanannya gemetar saat menggulir ke bawah untuk melihat foto berikutnya. Tidak ada, hanya satu foto, dan di metadata fotonya, waktu pengambilan menunjukkan pukul 000, tengah malam tepat. Tidak mungkin. Aku ambil itu waktu masih jam 7 malam. Ponselnya tiba-tiba bergetar satu pesan masuk. Nomor tidak dikenal, tidak ada nama, tidak ada nomor yang terlihat. Isinya hanya sebuah gambar. Andi membukanya. Gambar itu, foto dirinya sendiri, sedang berdiri di depan papan tulis kelas 4 bit. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah bayangan di belakang tubuhnya. 5 anak yang sama, kini lebih dekat, dan salah satunya mengulurkan tangan ke pundaknya. Pesan lain masuk, kali ini tanpa gambar. Hanya satu kalimat, jangan hapus kami. Andi menjatuhkan ponselnya. Layarnya padam sendiri. Ia berlari keluar kamar, memanggil ibunya, tapi rumah terasa kosong. Sunyi, tidak ada suara. Bahkan suara kipas angin pun tak terdengar. Ia kembali ke kamar. Tapi saat membuka pintu, kamar itu kosong. Tidak ada ranjang, tidak ada meja, tidak ada ponsel, hanya papan tulis tua di dinding, dan tulisan besar berwarna merah di atasnya. Ayo, foto lagi. 1 minggu berlalu sejak insiden foto yang tak pernah diambil. Tapi gangguan tak juga berhenti. Dito bahkan mulai bermimpi buruk setiap malam. Ia melihat seorang anak perempuan berseragam merah putih, rambut panjang menutup wajah, berdiri di balik jendela rumahnya sambil mengusap-usap kaca. Dari dalam, Andi yang masih menyimpan foto misterius itu mulai merasa perubahan aneh pada dirinya. Ia sering merasa seperti diawasi, terutama saat berdiri di depan cermin, tapi tidak berani menceritakan hal itu. Hingga suatu sore, mereka nekat kembali lagi ke sekolah. Bukan karena keberanian, tapi karena dorongan yang sulit dijelaskan. Seolah ada kekuatan yang menyeret mereka kembali. Kali ini, mereka menyusuri sisi belakang gedung sekolah tempat toilet tua yang sejak dulu dikenal paling angker. Toilet itu sudah rusak parah. Gentengnya bocor, dindingnya menghitam oleh jamur, dan bau anyir menyengat dari saluran air yang tak mengalir. Di dalam hanya ada 3 bilik, 1 wastafel retak, dan sebuah cermin besar tua tergantung di dinding. Bingkainya dari kayu gelap, sudah lapuk, namun permukaannya masih cukup jernih untuk memantulkan wajah. Ayo kita periksa cepat, kata Dito, lalu pulang. Andi mendekat ke cermin. Ia menyalakan senter ponselnya untuk melihat lebih jelas pantulan. Di dalamnya, sekilas, hanya mereka berdua yang terlihat. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Di balik mereka, ada sosok anak perempuan berseragam SD. Wajahnya rusak, bibir sobek dari pipi ke pipi, darah menetes dari dagu, salah satu matanya bolong. Hanya lubang hitam yang dalam. Tubuhnya berdiri, diam tepat di tengah bilik toilet yang kosong secara fisik.
Dito, lo lihat nggak? Bisik Andi, perlahan mundur. Dito belum menjawab. Sosok itu mulai bergerak, langkah pelan ke arah mereka. Andi panik dan menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi saat kembali melihat ke cermin, gadis kecil itu kini berada di belakang Dito, menunduk dan perlahan mengangkat wajahnya. Jangan, bisik suara dari dalam cermin. Tapi bukan suara Dito, bukan pula suara Andi. Dito, keluar sekarang. Sak, Dito akhirnya menoleh ke cermin dan di saat itu juga mata mereka bertemu. Anak itu tersenyum. Rahangnya patah, giginya compang-camping. Darah muncrat dari tenggorokannya. Berak, Dito jatuh. Tubuhnya kejang, lalu terkapar. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Andi berteriak memanggilnya sambil menarik tubuh sahabatnya keluar dari toilet. Di luar, angin berembus keras. Daun-daun beterbangan seperti badai kecil menerjang. Dari dalam toilet, cermin tua itu pecah sendiri. Satu demi satu retak menyebar ke seluruh permukaannya, membentuk pola wajah seorang anak kecil yang menangis sambil tertawa. Hujan turun sejak pagi. Kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju sekolah tua itu. Andi duduk di dekat ranjang rumah Dito yang masih belum sadar penuh sejak kejadian di toilet belakang. Matanya kosong, kadang berbisik sendiri seperti sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Andi tahu mereka sudah terlalu jauh, tapi rasa penasaran bercampur rasa bersalah membuatnya tak bisa berhenti. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum dilepaskan. Siang itu, ia kembali sendirian ke sekolah. Tak ada suara, tak ada angin, hanya lengang dan kehampaan yang menyelimuti bangunan tua itu. Saat menyusuri lorong kelas 3 bukaan diafragma, matanya tertuju pada sebuah meja kayu kecil yang hampir runtuh di sudut ruangan. Di atasnya ada sebuah kertas lusuh, warnanya kecoklatan, seperti pernah terkena air dan darah. Andi mendekat dan mengangkatnya perlahan. Ada tulisan tangan, kecil, kasar, seperti ditulis oleh anak-anak. Tolong kami, bantu kami keluar, gelap, gelap sekali di sini. Kami kedinginan, kenapa tidak ada yang cari kami? Tulisan itu memenuhi satu lembar penuh, beberapa di antaranya tercoret. Seperti ditulis dengan jari berdarah. Andi merinding, nafasnya sesak. Ia menatap lembaran itu, lalu tanpa sadar menyobek sedikit ujungnya skreiem. Jeritan meledak dari segala arah. Dinding sekolah bergetar, jendela pecah satu persatu, atap berderak seperti akan runtuh. Andi menutup telinga, tapi suara jeritan itu langsung menembus kepala, seperti anak-anak kecil yang menjerit dalam kesakitan luar biasa. Kembalikan. Sebuah suara menggema dari papan tulis kelas. Tulisan putih tiba-tiba muncul sendiri. Kau menyakiti mereka lagi. Dari balik papan tulis mengkil tenggen-tenggen kecil, berdarah, mencakar tembok, mencoba merangkak keluar. Ada yang tanpa jari, ada yang patah, dan satu di antaranya membawa potongan kertas yang sobek bagian yang Andi rusak. Andi lari keluar kelas. Tapi lorong sekolah berubah bentuk, seolah memanjang tanpa ujung. Cahaya dari luar menghilang, dinding berubah warna jadi merah gelap seperti daging terbuka. Sebuah suara kecil mengejarnya dari belakang. Jangan sobek, itu satu-satunya jalan kami pulang. Ia menoleh dan melihat 5 anak itu berdiri di belakang. Wajah mereka penuh luka, tubuh mereka separuh transparan, tapi mata mereka basah oleh air mata. Nyata Andi berhenti, tubuhnya lemas. Dan salah satu anak seorang gadis kecil dengan rambut dikepang dan pita putih berkata lirih, kami tidak ingin di sini. Tapi sekali seseorang membaca, lalu merobeknya, kami kembali lagi. Dan sakitnya bertambah. Kertas yang tadi sobek kini muncul di tangan Andi, utuh kembali. Namun tulisannya berubah. Satu lagi. Lalu semua akan selesai. Setelah kejadian dengan surat dunia lain, Andi tidak kembali ke sekolah selama 2 hari. Ia hanya duduk di depan rumah Dito, berharap sahabatnya segera sadar. Tapi yang keluar dari mulut Dito hanya satu kalimat yang terus diulang. Dia ada di ujung lorong. Dia tak punya mata, tapi tahu kita di mana. Andi tak mengerti sampai suatu malam, saat ia nekat kembali ke rumah Bu Sulastri, mantan guru tua yang pernah memberi mereka cerita soal kematian 4 murid.
Bu Sulastri menatap Andi dengan wajah murung saat ia menceritakan tentang suara jeritan, tangan dari papan tulis, dan surat dari dunia lain. Wanita tua itu akhirnya membuka satu rahasia yang selama ini disembunyikan. Kecelakaan itu tak pernah benar-benar diselidiki. Kepala sekolah waktu itu, Pak Harun, dia yang menyuruh kami diam. Andi terdiam. Tapi, kenapa? Karena keempat anak itu meninggal bukan karena kecelakaan biasa. Suara Bu Sulastri melemah. Ada ritual, sebuah kepercayaan lama tentang mengorbankan jiwa untuk menyegel sesuatu di bawah sekolah. Apa maksudnya? Dan setelah kejadian itu, Pak Harun menghilang begitu saja. Semalaman sekolah terkunci dari dalam, tapi paginya dia sudah tak ada. Polisi pun menyerah. Andi kembali ke sekolah malam itu juga. Dito sudah mulai sadar dan ikut serta. Meski tubuhnya masih lemah, mereka menyusuri lorong utama lorong tempat ruang kepala sekolah berada. Tapi lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Seakan tidak ada ujung. Lalu terdengar langkah kaki berat, pelan, menyeret dari ujung lorong yang gelap. Muncul sosok lelaki tinggi, mengenakan jas kepala sekolah zaman dulu. Rambutnya putih, wajahnya menghitam seperti terbakar, dan matanya tidak ada, hanya dua lubang gelap penuh darah kering. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah mereka. Nafasnya kasar, terdengar seperti napas dari makhluk yang seharusnya sudah tidak hidup. Dari saku jasnya menjulur satu kunci besi tua tergantung dengan papan nama kayu kecil bertuliskan ruangan bawah tanah. Itu dia, bisik Dito gemetar. Dia yang selalu berdiri di lorong dalam mimpiku. Sosok itu mengangkat tangan dan menunjuk mereka perlahan. Tiba-tiba seluruh pintu kelas di lorong itu terbuka sendiri. Dari setiap pintu, tangisan anak-anak, suara buku dilempar, suara meja dibalikan. Lalu, jeritan. Pak Harun membuka mulutnya, tapi bukan suara manusia yang keluar, melainkan suara lonceng berdentang. Dentingan keras menghantam kepala mereka seperti palu. Dia belum selesai dengan kita, teriak Dito panik sambil menarik Andi menjauh. Sosok itu tidak mengejar, tapi bayangannya menempel di dinding, mengikuti mereka kemanapun mereka lari. Malam itu, Andi bermimpi aneh. Dirinya berada di ruang kepala sekolah, duduk di kursi, dan di depannya 5 anak berdiri membeku. Di balik mereka, Pak Harun berdiri membisikkan satu kalimat ke telinga Andi. Tugasmu menggantikan aku. Mereka belum puas, dan kau yang akan membuka pintu terakhir. Malam itu, Andi dan Dito kembali ke sekolah tua dengan tujuan mencari bukti nyata. Tubuh Dito sudah sedikit membaik, meski matanya masih sering kosong memandang ke kejauhan, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat. Andi, mereka masuk lewat pintu belakang yang sudah mulai lapuk. Suara papan berderit mengikuti setiap langkah mereka. Mereka menyusuri lorong menuju ruang guru tempot yang dulu sering dipakai untuk rapat dan menyimpan berbagai barang. Pintu ruangan itu sedikit terbuka, menyisakan celah gelap yang menggoda rasa takut. Andi mendorong pintu perlahan. Masuk dulu, Dit, ucapnya pelan. Di dalam, lemari tua berdiri kokoh, debu menebal, dan bau apek menusuk hidung. Saat Dito membuka pendulum, sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah boneka usang dengan mata kaca pecah dan rambut kusut duduk tersandar di rak bawah. Pakaiannya kompang camping, seperti boneka yang sudah lama terlupakan. Tiba-tiba, boneka itu mulai bergerak. Dito membeku. Dari mulut boneka itu keluar suara lembut, rapuh, dan nyaris tak terdengar suara anak kecil yang sedang bernyanyi lagu lama. Lihatlah bintang di angkasa. Malam ini, kita bermain bersama. Andi terkejut, menatap boneka dengan mata membelalak. Namun, suara nyanyian itu terus berlanjut, tapi kini berubah menjadi tangisan yang sangat memilukan, membuat udara di ruangan itu seperti membeku. Boneka itu perlahan menunduk, dan air mata hitam keluar dari matanya yang pecah, menetes ke lantai. Dito menjerit, tapi suaranya tercekik oleh hawa dingin yang tiba-tiba memenuhi ruang guru. Jangan dengarkan mereka, bisik Dito dengan suara gemetar. Andi meraih boneka itu dan tiba-tiba suara tangisan itu berhenti.
Namun, di balik dinding, terdengar langkah kaki kecil berlari. Tawa samar yang berubah menjadi jeritan mengerikan. Mereka, boneka itu bukan mainan biasa. Itu adalah jembatan terakhir antara mereka dan Roro, anak yang terperangkap di sekolah tua itu. Malam itu, setelah kejadian boneka bernyanyi, Andi dan Dito merasa tidak bisa tinggal diam. Mereka memutuskan mencari seseorang yang mungkin tahu lebih banyak tentang sekolah itu. Penjaga malam. Berbekal senter dan jaket tebal, mereka berjalan menyusuri gang sempit yang mengarah ke sekolah. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang pohon besar di depan gerbang, muncul sosok pria tua, matanya tajam, tapi ada kilauan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa kalian?" tanya pria itu dengan suara serak, hampir seperti suara angin yang berbisik. Kami ingin tahu tentang sekolah ini." "Apakah Bapak penjaga malam di sini?" tanya Andi, mencoba tenang. Pria itu mengangguk pelan. "Aku penjaga malam sejak bertahun-tahun, tapi tidak banyak orang yang berani mendekat malam-malam begini." Dito menatap tajam. "Kalau begitu, kenapa warga bilang Bapak sudah meninggal 5 tahun lalu?" Pria tua itu tersenyum tipis, tapi matanya tak berkedip. "Mereka salah. Aku di sini untuk menjaga agar yang terperangkap tidak keluar." Andi dan Dito saling pandang. Ada sesuatu yang tidak beres. "Kalau Bapak penjaga malam, kenapa kami tidak pernah melihat Bapak di sini sebelumnya?" tanya Andi. Pria itu menoleh ke arah sekolah tua. Angin dingin menyapu rambutnya. "Aku bukan penjaga malam biasa. Aku penjaga yang sudah tidak bernapas. Tubuhku tetap di sini, tapi jiwaku tidak pernah meninggalkan sekolah." "Bapak..." Maksudnya, pria tua itu menatap mereka dengan tatapan kosong, kemudian mengeluarkan suara yang nyaris bukan suara manusia. "Jika kalian ingin bertahan, jangan ganggu yang sudah terikat, karena aku akan selalu mengawasi." Dari bayang-bayang, seketika, tubuh pria itu berubah menjadi kabut kelabu yang menyebar ke udara malam. Hanya jejak sepatu lusuh yang tersisa di tanah basah. Andi dan Dito terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tahu, malam di sekolah tua itu bukan sekadar soal anak-anak yang hilang. Ada penjaga abadi yang tak pernah tidur, dan dia bukan untuk melindungi mereka, tapi menjaga agar sesuatu yang lebih gelap tidak keluar. Setelah pertemuan dengan penjaga malam yang tak bernapas, Andi dan Dito kembali ke sekolah dengan perasaan campur aduk. Ketegangan mulai merayap masuk ke setiap sendi tubuh mereka. Mereka berjalan menyusuri lorong utama sampai di depan pintu kelas 4B, kelas yang selama ini selalu terdengar suara aneh, tapi tak pernah ada yang berani mendekat. Andi mencoba membuka pintu itu, tapi tidak bergerak sedikit pun. "Terkunci dari dalam," gumam Dito sambil mengetuk perlahan. Tiba-tiba, suara teriakan minta tolong yang tajam dan mengerikan terdengar dari balik pintu. "Tolong kami, jangan tinggalkan kami." Andi dan Dito saling berpandangan dengan wajah pucat. "Ini pasti roh-roh anak itu," kata Andi pelan. Mereka menggerakkan bahu, mencoba mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Boom, pintu itu terbuka lebar, dan hawa dingin menusuk masuk. Yang mereka lihat hanya ruangan kosong, dipenuhi debu tebal dan jaring laba-laba. Tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Andi melangkah masuk, mencoba mencari sesuatu, apakah itu anak-anak atau sesuatu yang lain. Tapi di sudut ruangan, ada sebuah lembaran kertas lusuh. Bertuliskan, "Kami terkunci, tapi tidak mati." Sementara itu, dari balik pintu, suara tangisan semakin keras dan menggema, seperti ratusan anak kecil menangis sekaligus. Memenuhi lorong-lorong gelap sekolah tua itu, Dito berbisik, "Mereka terperangkap di sini. Tapi kita tak bisa membantu mereka. Setidaknya belum." Malam itu, mereka tahu satu hal lagi pasti. Kelas 4 Pit adalah penjara Roro, anak yang kehilangan harapan. Dan pintu itu bukan hanya penghalang fisik, tapi juga penghalang antara hidup dan mati. Malam itu, Andi dan Dito kembali ke sekolah. Kali ini memasuki ruang guru tempot yang dulu penuh tawa dan canda, namun kini berubah menjadi saksi bisu dari kejadian mengerikan. Ruang guru sudah lama tak tersentuh. Debu menebal di setiap sudut, dan aroma pengap menyelimuti udara. Namun di atas meja, sebuah lilin kecil berdiri tegak, menyala dengan api kecil yang tenang, seolah-olah menantang kegelapan.
Andi mengedipkan mata, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin lilin ini masih menyala? Kita tidak menyalakannya, bisiknya. Dito menatap api lilin itu dengan wajah cemas. Perlahan-lahan, bayangan mulai terbentuk di dinding ruang guru. Bayangan itu tidak seperti biasanya. Terlihat sosok anak-anak kecil, saling memukul, berteriak, dan menangis. Suara dentingan bel sekolah terdengar samar-samar, bercampur dengan tangisan dan tawa menyeramkan. Andi merasakan udara makin dingin, hampir menusuk ke tulang. Tolong hentikan. Suara lirih terdengar dari balik bayangan anak-anak itu bergerak liar, seolah-olah mereka tidak bisa berhenti bertengkar tapi juga tidak bisa pergi. Dito menjerit pelan saat melihat salah satu bayangan anak perempuan menoleh ke arahnya. Matanya penuh darah dan luka. Lilin itu terus menyala, tidak pernah padam, seperti pengingat akan penderitaan yang tak pernah usai. Ini bukan hanya kenangan, gumam Andi. Ini adalah kutukan yang mengikat mereka di sini, di ruang guru ini. Di sudut ruangan, terdengar suara bisikan. Buka pintu bawah tanah. Temukan kebenaran sebelum kita semua hilang. Masih di ruang guru yang dingin dan suram, Andi dan Dito memperhatikan sebuah buku tebal yang tergeletak di atas meja buku. Absensi siswa yang sudah usang dan penuh debu. Andi membuka halaman terakhir dengan hati-hati, dan matanya langsung membeku. Setiap halaman penuh dengan coretan merah yang tampak seperti darah kering, berceceran tidak beraturan, seperti tulisan yang dipaksakan dalam kepanikan. Di halaman terakhir, terlihat nama-nama siswa lama. Beberapa sudah memudar dan tidak terbaca, tapi satu nama baru muncul dengan jelas, tertulis dengan tinta merah pekat. Andi, siswa baru, belum pulang. Dito menatap buku itu dengan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Ini bukan mungkin, ucapnya pelan. Tiba-tiba, dari balik dinding, terdengar suara bisikan halus, seperti mengucapkan nama mereka satu persatu. Andi merasakan tangan dingin menyentuh bahunya. Ia berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Kalau aku sudah belum pulang, berarti aku terperangkap. Di sini juga, suara Andi nyaris bergetar. Dito menggenggam tangan sahabatnya erat. Kita harus keluar sebelum waktumu habis. Namun, di luar jendela, hujan deras mulai turun deras, dan petir menyambar di kejauhan. Buku absensi berdarah itu tetap terbuka, seolah-olah menunggu siapa saja yang berani mengisinya dengan nama berikutnya. Malam itu, suasana rumah Andi terasa Pikachu Sonye. Namun tiba-tiba, dari balik keheningan, terdengar suara tangisan kecil yang memilukan, seperti anak-anak menangis minta tolong. Andi duduk di ruang tamu, mencoba mengabaikan suara itu. Tapi tangisan itu makin keras dan jelas berasal dari atas plafon rumahnya. Dengan napas tertahan, Andi perlahan berdiri dan mengintip ke arah plafon. Tiba-tiba, dari balik papan kayu plafon, muncul dua tangan kecil, berwarna pucat, yang mencoba meraih ke bawah. Andi terkiat, mundur, dan hampir terjatuh. Tolong aku. Suara lirih menggema, seakan tangan itu ingin menariknya masuk ke dalam kegelapan. Andi mencoba menutup plafon itu dengan tergesa, tapi tangan itu terus meraba, seolah-olah menolak dilepaskan. Dari sudut mata, Andi melihat sosok samar anak kecil, dengan wajah penuh luka dan tatapan kosong menempel di balik plafon. Jantungnya berdegup kencang, dan tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bisa membiarkan mereka masuk, bisik Andi. Tapi rasa takut hampir mengalahkannya. Tangisan itu berubah menjadi tawa yang dingin, mengerikan, dan memenuhi seluruh ruang tamu. Andi menutup mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, ketika membuka mata lagi, bekas tangan kecil basah muncul di wajah dan dadanya. Ia tahu, malam itu, batas antara dunia nyata dan dunia gelap mulai semakin tipis. Setelah semua kejadian mengerikan yang mereka alami, Ayah Dito tetap tidak percaya. Semua ini cuma cerita hantu bodong, katanya suatu sore sambil menyuruh Dito berhenti main-main dengan hal-hal gaib. Namun, demi memastikan dan melindungi putranya, ia memutuskan ikut ke sekolah tua itu malam hari. Andi dan Dito menunggu di luar, gugup sekaligus cemas. Ayah Dito masuk sendirian, membawa senter dan alat komunikasi seadanya.
Beberapa jam berlalu, tapi ia tak kunjung keluar. Andi dan Dito berusaha memanggil, tapi hanya Sunyi yang menjawab. Dengan berat hati, mereka memberanikan diri masuk ke dalam. Di ruang kepala sekolah yang dingin dan suram, mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di lantai, ada jejak darah segar yang menuju sebuah pintu rahasia. Dan di balik pintu itu, tidak ada siapa-siapa. Ayah Dito menghilang tanpa jejak, seolah tertelan oleh kegelapan sekolah tua itu sendiri. Lalu terdengar suara serak yang bergema dari sudut ruangan. Yang tidak percaya akan menjadi bagian dari kami. Andi dan Dito sadar mereka menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari sekadar penampakan anak-anak. Sesuatu yang tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Setelah hilangnya ayah Dito, suasana semakin mencekam. Andi dan Dito kembali ke ruang kelas yang sudah lama kosong, mencoba mencari petunjuk. Ketika Andi menatap papan tulis yang berdebu, tiba-tiba sebuah tulisan mulai muncul perlahan, tanpa ada yang memegang spidol. Tulisan merah itu berbunyi, "Kembalikan." Kami Dito menatap dengan ketakutan, sementara Andi merasakan sesuatu yang aneh di kepalanya. Suara-suara kecil mulai berdengung di pikirannya. Suara anak-anak yang memohon, menangis, bahkan berbisik ancaman. Andi menggenggam kepala, berusaha menolak suara itu. "Jangan dengarkan mereka. Jangan biarkan mereka masuk," bisiknya terbata. Namun bayangan anak-anak yang pernah mereka lihat mulai mengisi pikirannya, membuatnya sulit berkonsentrasi. Dito menggenggam bahu Andi. "Kita harus kuat, Andi. Jangan biarkan mereka menguasaimu." Tapi Andi tahu, semakin lama mereka bertahan, semakin dalam Roro itu masuk ke dalam jiwanya. Papan tulis terus menulis sendiri, seolah-olah anak-anak itu ingin mengirim pesan terakhir sebelum segalanya hilang. "Kembalikan kami, atau selamanya kita terperangkap." Malam itu, Andi menyadari bahwa kegelapan bukan hanya di sekitar mereka, tapi mulai merasuk ke dalam dirinya sendiri. Setelah berbagai kejadian menyeramkan, Andi dan Dito merasa putus asa. Mereka memutuskan mencari bantuan dukun lokal yang terkenal, bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Dukun itu, Pak Rahman, membawa perlengkapan ritual lengkap, dupa, lilin, dan mantra kuno. Mereka berkumpul di ruang bawah tanah sekolah yang gelap dan berdebu, di mana energi mistis terasa sangat pekat. Pak Rahman mulai melantunkan mantra dengan suara berat dan penuh konsentrasi. Lilin-lilin di sekeliling mulai menyala satu persatu, menerangi ruang itu dengan cahaya bergetar. Namun, saat puncak ritual tiba, tiba-tiba semua lilin mati secara bersamaan. Ruang menjadi gelap gulita. Suara tawa anak-anak bergema keras, bercampur dengan jeritan histeris. Pak Rahman tiba-tiba menggeliat. Wajahnya berubah pucat, matanya melotot tanpa fokus. Dengan suara serak, ia mulai berbicara dengan suara bukan miliknya. "Kalian tidak bisa membebaskan kami. Kalian akan bersama kami selamanya." Dukun itu kerasukan. Tubuhnya bergetar hebat dan jatuh tersungkur ke lantai. Andi dan Dito terpaku, tidak berani bergerak. Mereka sadar bahwa Roro itu jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan, dan mencoba mengusir mereka bisa berakibat fatal. Ritual gagal total, dan kegelapan di sekolah tua itu kini menjadi ancaman langsung bagi jiwa mereka. Setelah ritual yang gagal dan kengerian yang makin dalam, Andi dan Dito kembali menemui Bu Sulastri, mantan guru yang selama ini menjadi satu-satunya sumber cerita. Lama, mata Bu Sulastri terlihat sayu dan penuh beban. Dengan suara gemetar, ia akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpannya. Anak-anak itu bukan meninggal karena kecelakaan biasa, katanya pelan. "Dulu, saat jam pelajaran, ada sebuah kesalahan fatal yang tak pernah aku berani ungkapkan." Lanjutnya, menunduk. Dito dan Andi saling bertatapan, hati mereka berdegup kencang. "Pak, kepala sekolah." Dia menutup mata saat kejadian itu terjadi. Seseorang yang harusnya bertanggung jawab malah memilih menghilang dan membiarkan semuanya menjadi misteri, ujar Bu Sulastri. Anak-anak itu, mereka sebenarnya korban kelalaian dan penelantaran. Mereka terperangkap di sini karena ketakutan dan dendam. Suaranya hampir berbisik. "Dulu aku takut melapor, takut dipenjara dan kehilangan segalanya. Tapi kini, aku menyesal dan ingin meminta maaf," tambahnya dengan air mata mengalir.
Andi merasakan ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua itu. Bukan hanya arwah anak-anak yang terperangkap, tapi juga rahasia yang ingin ditutupi dengan cara mengerikan. Pengakuan Bu Sulastri membuka pintu baru yang lebih suram dan menakutkan daripada yang pernah mereka bayangkan. Dengan petunjuk dari Bu Sulastri, Andi dan Dito kembali ke kelas 4 Pit yang selama ini menjadi pusat misteri. Di sudut ruangan, mereka menemukan papan kayu yang sedikit terangkat, menutupi sebuah lubang tua di bawah lantai. Lubang itu seperti sumur gelap tanpa dasar yang bisa mereka lihat. Dito menyalakan senter dan menunduk, tapi yang terdengar hanyalah suara rintihan pelan dan lirih dari dalam lubang itu. Suara anak-anak yang memohon bantuan. Ini tempat jasad anak-anak itu dibuang, bisik Andi dengan suara bergetar. Udara di sekitar semakin dingin dan berat, seolah-olah neraka kecil itu menghisap energi mereka. Tenggen-tenggen kecil muncul sesaat di permukaan lubang, menggenggam udara kosong seakan ingin meraih dunia luar. Dito menggenggam tangan Andi erat. Kita harus tutup ini, atau mereka akan terus tersiksa. Namun, saat mereka berdua mencoba menutup papan kayu itu, suara jeritan berubah menjadi teriakan marah dan tawa mengerikan yang menggema ke seluruh sekolah. Papan kayu yang mereka letakkan bergetar hebat, seolah-olah lubang itu menolak ditutup. Malam itu, Andi dan Dito sadar mereka sudah membuka pintu neraka. Yang tidak seharusnya mereka sentuh. Roro itu bukan hanya meminta bantuan, mereka menuntut keadilan dengan cara yang mengerikan. Setelah semua kengerian yang mereka hadapi, Andi dan Dito memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Mereka menaiki sepeda, melewati jalanan yang mereka kira akan membawa mereka jauh dari mimpi buruk sekolah tua. Namun, semakin jauh mereka melaju, jalanan berubah menjadi kabut tebal yang membingungkan. Mereka berputar-putar tanpa arah, dan ketika kabut menghilang, mereka sudah berdiri di depan gerbang sekolah tua itu lagi. Andi menatap Dito dengan wajah pucat. "Kenapa kita selalu kembali ke sini?" bisik Andi. Tiba-tiba, suara tawa anak-anak yang mengerikan bergema di sekitar mereka. Dari balik pohon, bola merah kecil meluncur ke arah mereka. "Ayo main bersama kami," suara kecil memanggil. Dito menggenggam tangan Andi erat, tapi keduanya tahu ini bukan ajakan biasa. Anak-anak itu tidak ingin ditinggalkan. Mereka ingin teman bermain selamanya. Gerbang sekolah tua terbuka perlahan, menyambut mereka kembali, dan di sana, di antara bayangan gelap, wajah-wajah anak-anak yang penuh luka menunggu dengan senyum menyeramkan. Andi dan Dito sadar mereka sudah terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tak berujung. Tidak ada jalan keluar. Mereka tidak akan pergi. Kasih sudah menemani kami menyusuri kegelapan dan rahasia di balik sekolah tua yang penuh misteri ini. Jika kalian berani, jangan pernah melewati gerbang yang tak pernah terbuka itu sendirian, karena mereka anak-anak itu selalu menunggu teman bermain baru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jika kalian berani.